Time high next Bitcoin ke berapa? Itu. Sebenarnya kita nih gak usah tanya lagi ya, Bitcoin ini bakal ke berapa. Soalnya gue udah share ya beberapa enggak minggu lalu malahan. Minggu lalu kan gue udah share ya bahwa Bitcoin ini ada potensi dia bakal ke 109 ribu ya. Ya, gue udah share ke kalian di area sini dia bakal consolidation kayak gini. Ini dia kan kelihatannya consolidation di sini nih ya. Dia a little bit lah, little bit consolidation di sini. Ya, jadi dia nggak sampai turun banget, nggak sampai naik banget, tapi dia little bit, bikin base lah di sini ya. Dia bikin base, baru setelah itu dia lanjut rally guys ya. Dia lanjut rally di sini ya. Dia lanjut rally. Dan gua udah bilang ya bahwa Bitcoin ini kalau kita tarik ya, kita tarik pakai Fibonacci extension ya, kita tarik ya pakai Fibonacci extension di sini. Coba tarik. Gue salah tarik guys. Nah, kalau coba kita tarik pakai Fibonacci extension dari sini. Aduh, nggak nyampe cok. Nah, oke, kalau kita tarik pakai Fibonacci extension sebenarnya Bitcoin ini dia sudah apa namanya dia kalau dia sudah melewati angka satu ini ya, itu artinya Bitcoin ini sedang berada di fase price discovery dan benar ya kan karena dia sudah new all time high, dia berada di fase apa? Price discovery. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita coba buat kita mencari garis di mana dia akan retrace. Nah, oke. Oke, di sekitaran 0,786 itu titik Fibonacci atau sekitaran 1 ya. Jadi dia ada potensi 2 kemungkinan ya di sini sama di sini. Nah, ini potensi 2 kemungkinan dia bakal retrace guys ya. Area pertama, gue udah bilang dengan jelas 109.000 ya. Yang area keduanya adalah 112.000. Setelah itu apa? Menurut gue setelah itu dia akan consolidation dulu ya. Menurutku seperti itu buat Bitcoin. Jika dia sudah berada di atas ini, dia kemungkinan akan consolidation terlebih dahulu. Nah, cuman target kita tetap adalah 109.000 atau 110.000. Itu angka psikologis sih sebenarnya, teman. Dari Fibonacci extension, dia menyebutkan bahwa Bitcoin ini sampai ke 109.000 terlebih dahulu. Ya. Cuman kalau misalnya dia dari sini, ya coba kita ambil dulu. Ya, kan dia gini, dia buat higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, ini tuh sebenarnya dia akan membuat higher higher lagi guys ya. Dia akan membuat higher higher lagi dan dia kalau misalnya koreksi ya, menurutmu sampai mana sih? Ya. Menurutku saat dia koreksi ya, dia di sini doang 109.000 sampai 100.000 di range 2 ini doang ya. Buat dia misalnya emang mau koreksi ya, atau misalnya dia mau consolidation lagi ya, menurutku di range ini aja, baru dia lanjutkan penaikannya. Karena Bitcoin ini ya pasti ada waktunya kita akan consolidation, ada waktunya kita running up ya. Apalagi bentar lagi kita apa namanya di tahun 2025 ini ada altcoin season ya kan ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin sideways atau yang dilihat dari chart seperti ini, ya itu it's normally banget lah itu normal banget untuk alt season karena kan alt season lagi pumping tapi Bitcoinnya malah sideways gitu. Karena Bitcoin dominance-nya juga ikutan turun gitu. Cuman kalau apa dayanya kalau misalnya dia dari sini ya, dari sini dia misalnya cost cuman segini doang Bang, dia consolidation terus dia lanjut naik lagi. Ya itu pertanda yang bagus juga, cuman ini pertandanya kurang bagus buat altcoins ya, karena pasti Bitcoin dominance-nya juga ikutan naik gitu loh. Jadi for kedepannya Bitcoin bakal kemana? Dia bakal nyentuh 109.000 dulu, baru setelah itu kemungkinan dia akan koreksi, jika dia tidak akan koreksi dia akan ke 112.000.
Ya coba kalau kita lihat dari chart total tree ya, kita lihat ya. Nah, total tree ini adalah total crypto market cap-nya, apa namanya, untuk semua di kripto, ini total, crypto market ya, di Bitcoin dan Ethereum. Di sini kita bisa lihat ya, kalau dia nih bagus banget, dia bikin semacam, mmm, bullish pennant ya atau symmetrical triangle, dia juga bisa symmetrical triangle, bisa disebut dengan pattern bullish pennant, ya. Di sini apa, di sini dia ada tanda-tanda bahwa dia akan breakout guys ya, dia akan ada tanda-tanda dia akan breakout dan melanjutkan kenaikannya. Ya artinya ini bagus banget karena total tree jika dia semakin naik, ya otomatis Bitcoin dan Ethereum juga ikutan naik guys ya. Ini kan tulisannya Bitcoin dan Ethereum ya, gitu. Nah, cuman, eee, menurutku dia akan segera breakout ya, karena di sini kita bisa melihat di sini ada titik di mana ini adalah titik, breakout structure-nya, ini dia bisa dibilang dengan titik supportnya ya. Jadi di sini tuh dia, bentar gua hapus dulu ya. Jadi di sini nih, kalau kalian bisa lihat, nah, jadi di sini kalau kalian bisa lihat ya, di sini tuh dia hanya, apa namanya, stop hunt, ya. Dia hanya seperti stop hunt di sini, ya. Area ini dia cuma stop hunt, jadi dia hanya mengambil liquidity. Dia hanya mengambil liquidity dari para traders, ya, gitu. Jadi dia hanya mengambil liquidity baru dia melanjutkan kenaikannya ke atas, ya. Jadi stop hunt ini mirip sekali dengan, sell side liquidity, buy side liquidity. Cuman apa yang membedakan stop hunt ini dengan sell side liquidity atau buy side liquidity? Jadi kalau misalnya, sell side liquidity dia ini kalinya turun ya, aku gambarin pakai ini aja deh, pakai brush ya, wait. Nah, jadi dia sekalinya misalnya dari sini, dia turun, ya. Dia dia tuh langsung langsung naik guys ya. Beda sama stop hunt, kalau misalnya stop hunt itu ya, kemungkinan besar di time frame daily gini, kemungkinan besar dia itu set, dia agak lama dikit aja sini, baru dia lanjut kenaikannya. Jadi cuma sama aja dia atau mengambil, buy side liquidity di sini. Oke. Nah, terus oke, jadi targetnya buat total tree bisa berapa sih market cap-nya jika dia sampai atas gitu loh. Sampai mana? Jika kita ukur pakai Fibonacci extension, dia targetnya ada 2 guys, yaitu 1,42 triliun market cap dan 1,23 triliun. Ini sangat bagus banget guys, ini sangat berpotensi sekali dengan yang aku bilang pattern-nya sudah, apa namanya, bullish pennant pattern-nya, dan di sini kemungkinan dia akan melakukan breakout ya, mungkin dia akan melakukan breakout sampai sini, gitu, buat total tree. Bentar, by the way ini aku masih ada kan suaranya? Takut error guys. Aman, aman. Aman ya? Aman. Oke. Nah, oke. Jadi itu berdasarkan total tree ya. Jadi ini biar kalian paham nih, soalnya, kenapa aku jelasinnya satu-satu guys, karena aku tahu kalian ini pasti banyak masuk ke komunitas kita atau community kita ini, eee, yang emang bener-bener baru awam banget lah di kripto ini atau masih pemula banget di kripto ini. Jadi aku jelasin secara technical analysis dengan satu persatu biar kalian paham, gitu loh. Nah, oke. Oke, jadi setelah ada total tree, ya kita mungkin bisa lihat ya, price Bitcoin dominance buat sekarang tuh seperti apa, karena gue tau banget kalian pasti mikir kalau sekarang ini sedang alt season gitu loh. Nah, oke, berdasarkan market cap Bitcoin dominance ya,
sebenarnya di sini gue udah menandai ya kalau ini tuh adalah area resistennya guys ya. Dia sempat mantul guys ya. Dia sempat mantul di sini ya. Dia sempat mantul. Cuman nggak lama lagi dia langsung going up lagi guys ya. Jadi ini em, antara nih ya, gua kasih tahu. Ini sebenarnya gue udah bisa tebak guys ya. Dia nggak bakal naik terlalu jauh. Cuman dia akan naik cuman sampai sini doang guys. Menurutku dia bakal sampai sini doang. Nah setelah itu dia akan turun, set, dia akan bikin begini guys. Nah, barulah alt season terjadi gitu. Ini setelah pengalamanku sekian lama, setahun lah di kripto. Jadi aku melihatnya seperti itu guys ya. Jadi dia apa ini seperti dia hanya mengambil apa? Hanya mengambil buy side liquidity, sell side liquidity dan buy side liquidity-nya. Jadi maksudnya apa sih buy side liquidity dan sell side liquidity? Jadi dia itu ada kan di market ini ada pembeli dan penjual. Nah, jadi yang bikin kayak gini tuh sebenarnya apa? Yang bikin dia ada liquidity-nya adalah guys, ya adalah smart money. Jadi smart money yang menggerakkan market dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar para trader atau para pembeli atau para penjual tuh terlikuidasi. Jadi dua-dua pembeli dan penjual tuh terlikuidasi semua guys, ya. Jadi kita harus mengikuti pemikiran seperti para smart money ini guys, ya. Iya tetap target kita buat Bitcoin dominance kemungkinan ada di 50% guys. Kemungkinan hanya sampai 50% ya. Dia gak bakal, menurutku dia gak bakal turun terlalu jauh ya. Kalau kita misalnya melihat um, Adsen kemarin tanggal berapa ya? Ini ya, nah ini dia. Ini tuh dia turunnya emang emang jauh guys. Dia turunnya bisa sampai berapa persen ini? Nah, wah, 43% guys Bitcoin dominance-nya ya. Cuman cuman di sini kenapa aku bilang dia turunnya sementara nggak terlalu jauh dulu guys ya. Ini buat target sementara aja ya. Aku bilang ini buat target sementara atau target beberapa bulan ke depan ya. Cuman kalau misalnya kita tarik buat target yang paling realistisnya atau yang paling kalau bisa dibilang tuh altcoin ngepump semua itu adalah di sini guys ya. Min 30% ya. Itu kemungkinan. Ini baru kemungkinan guys ya. Karena apa? Karena banyak banget institusi yang masuk ke market ini yang apa namanya? Mengakuisisi Bitcoin ya. Gua khawatir aja bahwa Bitcoin dominance ini bakal dimanipulasi terlebih dahulu guys gitu. Di area sekitaran sini dia dimanipulasi ke atas baru dia turun lagi ya. Cuman kalau bisa kita tarik buat long term jangka panjang, alt season ini akan sampai minus 30% perkiraannya. Begitu guys. Ya. Ya ini bisa sampai tahun pertengahan 2025 alt season menurutku ya. Gitu. Nah, oke. Itu Bitcoin dominance dan sebenarnya cukup guys, cukup kita bahas Bitcoin, total 3 Bitcoin dominance, ya. Bitcoin udah aku bilang sampai ke berapa, sampai 109, ya. Dan target kedua 112.000, ya. Jadi itu adalah research kita ya. Riset kita tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual, tapi di sini hanya pure education dan riset buat kalian semua. Gitu guys. Ya. Oke, oke. Jadi itu aja ya buat ini live kita hari ini. Adakah pertanyaan? Oke. Gua stop streaming dulu ya. Oke. Oke. Nanti alt season Bitcoin turun ke berapa menurut lu, Vel? Ya.
Altisen Bitcoin turun ke berapa? Oke, gua share screen dulu deh, gua share screen lagi ya, sabar. Oke, dekatan ya. Menurut lu Altisen tuh turun ke berapa, Fel? Nah, Bitcoin turun ke berapa maksudnya? Kalau misalnya kita ini guys ya, gua jelasin dulu ya, bentar gua hapus dulu. Misalnya guys ya ini kan Sorry, sorry bro, di aku ini share screenmu terakhir kurang oh ya, jelas nih. Kenapa ya oh agak ya kah? apa ya? Nggak tadi pas pas di trading Oh view-nya ya, itu. Ini sekarang aman, oh cuman pas tadi di trading view kurang. Nah, coba, udah kurang jelas. udah ya? Apa nih? Hah? Kayak kayak Kurang jelas kayak kah? kayak share screen rusak gitu loh. Iya kah? Sebentar. Wait, wait, wait ya. Coba ya. Gimana bro? Udah aman bro, aman aman. Udah ya, udah aman ya. Oke, jadi misalnya ya, ditanya Bitcoin sampai ke berapa buat next bear market ya? Tes. Ini kita tarik aja. eh dari bulan sebelumnya, ya ini dari bulan sebelumnya. Bentar. Ya, ya ini dari bulan sebelumnya. Kan dia hanya sampai di titik di sini bro ya. Dia hanya sampai di titik segini bro. Ya, bulan sebelumnya. Dan dia mengalami penurunan sekitar 76%. Ya, 76%. Dia mengalami penurunan sekitar 76%. Nah, gini bro ya. Gue kasih tahu ya. Kenapa gue bilang kita ini masih belum tahu buat titik Bitcoin nanti apa namanya jatuhnya tuh bakal semana sih ya, karena kita belum sampai euforia bro, kita belum sampai puncaknya ya. Puncaknya pun aja gue bisa bilang ya 200.000 tuh angka psikologisnya. Menurut kita bisa sampai situ bro ya, menurut gue kita bisa sampai situ dengan bulan yang sebelumnya mengalami kenaikan berapa bulan sebelumnya. Nah, bulan sebelumnya aja mengalami kenaikan sebesar 1.500% bro. Udah gila bro. 1.500% bro. Bulan sebelumnya. Ya, kalau kita misalnya tarik ya, eh, Bitcoin halving tanggal berapa sih? 23 ya misalnya dari sini ya. Dari sini lah ya. Nah, nah, kita bisa melihat juga kenaikan 664% guys ya dari Bitcoin ya. Bahkan kalau misalnya dia bisa mengikuti yang bulan sebelumnya, bah, angkanya pun bisa sampai segini, Bro. Kita tarik ya 1.500 ya. 400.000 bro, 430.000 buat Bitcoin. Tapi menurutku kagak mungkin guys ya. Jangan mimpi dulu ya. Cuman menurutku gak mungkin setinggi itu ya. Menurutku masih possible tuh ke 200.000 guys ya. Karena apa? Karena sekarang tuh yang main di market tuh bukan retail guys, tapi institusi gitu loh. Yang main di market tuh institusi guys ya. Jadi kalau retail tuh udah jarang banget main di market, dan sekarang yang masuk tuh institusi. Dan seperti yang kita tahu pasti institusi take profitnya juga agak lama-lama guys gitu loh. Ya kemungkinan 200.000 lah euforianya ya. Ini baru kemungkinan ya. Bisa sampai 300.000 juga dia guys ya. Gitu loh. For Bitcoin. Dan menurutku titik paling apa namanya? Titik paling rendahnya ya guys ya. Misalnya dia nanti ada bear market ya nantinya. Menurutku wah nggak mungkin sampai sini sebenarnya sih, tapi ini mungkin aja sih, mungkin aja dia sampai ke ke 70.000 lagi guys. Ini kemungkinan aja ya. Cuman kalau kita nanti bisa melihat di sini contohnya ya, nanti di sini ada kayak gini ya, contohnya baru dia kayak gini. Ya kemungkinan dia bisa, kalau misalnya dia turun ya, ya paling paling sampai sini lah bro, baru dia naik lagi bro. Tuh.
Ya apalagi wah ini udah lama banget Bro ya, ini 2028 gitu loh. Dan sekarang kita masih 2024 gitu loh. Jadi kalau ditanya Bitcoin tuh turunnya kapan ya? Tunggu euforianya gitu loh. Gitu. Mudeng Sol, Vel. Mudeng Sol. Mudeng ya. Gue coba lihat ya. Mudeng. Oke, for Mudeng ya. Ini salah satu meme coin yang gue bilang dia tuh kemarin sempet pumpnya itu wah ini hebat banget bro. Dia dari sini ya. Gue tuh dari sini bro pumpnya 100% lagi. Gila. Gue tuh udah gila banget nih meme coin. Dan next for Mudeng apa sih? Kita bisa di sini ada titik supportnya. Dan kemungkinan ya kemungkinan di sini dia akan retrace ya. Di sini dia akan retrace. Nah, nah ini kan kalian pasti pikirannya ini adalah double top ya. Cuman kalau misalnya dia ada apa namanya di sini ada lonjakan begini ya. Dia bisa aja dari sini dia bisa naik lagi guys ya. Gitu loh. Ya, kalau dia ada bouncing ini ya. Cuman kalau misalnya dia berubah arah, dia kemungkinan bisa ada begini ya. Mudeng rakpul guys, enggak dia enggak rakpul paling sampai sini guys ya, sampai sini lah paling rendahnya. Aduh salah lagi. Jadi kalau misalnya dia kayak gitu dia sampai sini guys paling rendahnya ya. Nah di bawah sini dia paling rendahnya baru dia lanjutin kenaikannya lagi itu. Mudeng ya, itu for Mudeng. Jual pas di 110 atau 109 bang. Kalau misalnya kita ngomong ya jualnya kapan? Menurutku jual tuh pas udah euforia guys. Jangan deket-deket ini kan udah jual guys ya. Sangat disayangkan banget kalau di deket-deket kita lagi di masa-masa buruan ini kalian menjual ya. Itu kurang banget guys, itu kurang. Itu kalian profitnya nggak terlalu banyak lah. Bisa dikasih tahu nggak bro? Kira-kira kapan market ini euforia tuh? Kira-kira kapan market euforia ya? Hmm. Ini seperti yang tadi udah aku jelaskan ya. Market tuh euforia ya. Kita lihat chart dari Bitcoin lagi. Nah, nah di sini kayak aku udah bilang ya bro ya. Jadi market tuh menurutku kita nih bisa simpulkan aja dengan yang kenaikan sebelumnya adalah berapa? Kenaikan sebelumnya dari masih dari sini ya. Nah, kenaikan sebelumnya adalah sebesar 1.100% bro, atau 1000-an% lah. Kita bisa simpulkan aja. Jadi kita bisa tarik di sini tuh sekitaran sebenarnya nih kalau kita tarik dari bawah ya bro ya. Kita tarik dari bawah sini. Kita sebenarnya bisa simpulkan kita bisa ngikutin seperti dia bro, yaitu 1000% juga. Cuman menurutku nggak sampai segitu ya bro ya. Menurutku nggak sampai segitu ya. Jadi menurutku Bitcoin ini tetap ya angka psikologisnya itu adalah 200.000 dolar ya. Cuman sementara buat targetnya itu adalah 120.000 buat sekarang. Ntar pas 120.000 ya itu gak apa gak apa kalau kalian mau jual atau kalian mau lanjut beli lagi itu gak apa sebenarnya. Cuman kalau kalian misal mau jual menurutku ya jual berapa persen gitu loh guys ya. Soalnya bulan tuh masih lama ya. Bulan tuh masih lama banget guys. Sampai tahun akhir 2025 baru selesai bulan gitu loh. Jadi bulan tuh masih lama ya. Jadi kalian gak akan kehilangan opportunity apa-apa ya. Jadi kalian santai aja gitu loh. Dan kalau kita lihat dari Fibonacci
extension juga ya, Bro ya. Kita lihat dari Fibonacci extension ya. Bitcoin tuh TP paling tertingginya sampai ini guys, 300.000 ya. 300.000 paling tinggi ya. Tapi targetnya sementara apa? 200.000 dulu bro. Target sementara. Target euforia 200.000 atau angka psikologis gitu. Itu sih buat Bitcoin ke depannya. Oke. Oke, ini banyak yang request ya. Jadi gue pooling dulu ya, gue pooling aja kali ya, gue pooling. Ini akan ada Fed, tadi ada SUI, terus ada XRP. Boleh di pool dah, biar nggak pada rebutan, biar enak. Aduh, lu masih nge-record Gung? Masih kok, masih aman. Masih. Cuman kayaknya di rekordanku suaraku nggak terlalu kedengeran deh. Cuman suaramu aja. Makanya aku mute kan Oh, dari tadi. oh iya, aman. XRP 5, Fed SUI 4. Oke, jadi kita coba lihat XRP ya guys ya. Nah, kita coba lihat XRP. Oke ya, candle naga ini ya. Jadi ini adalah suatu candle naga bisa dibilang ya. Jadi sebenarnya ini mirip ya. Candle-candle kayak kalau kalian main meme coin biasa dia begini juga ya kelihatannya ya. Jadi dia dari sini langsung pump gitu. Nah, oke. Jadi for XRP dia ini benar-benar masih di fase price discovery banget guys ya. Jadi for XRP ini ya kalau kita lihat kalau misalnya dia bisa close ya di range $2,9 ya, $2,92 ya, kita butuh range itu misalnya dia bisa close di atas ini ya, contohnya bisa dia bisa close di atas ini, kita bisa lihat XRP ini next kemungkinan adalah bentar gue salah lagi. Kita bisa lihat next XRP ini kemungkinan adalah $3 guys ya, $3 range-nya. Setelah itu kita bisa lihat XRP ke $4 gitu loh. Ini buat range kemungkinan kalau dia close di $2,92. Nah, cuman apa jadinya kalau misalnya dia nanti close ya, kalau dia nanti close di 1,8 atau $1,9, ya XRP kemungkinan raku guys. Enggak sampai raku juga, cuman kemungkinan XRP bisa sampai sini guys ya. Ya, ini titik support paling bawahnya yaitu 0,7. Cuman menurutku dia bakal still going up lah atau up only for XRP gitu loh. Nah, kalau misalnya kita lihat dari chart daily ya di sini gue bisa melihat ya dia sedang membentuk yang namanya itu base guys. Dia lagi membentuk base di sini. Dimana kalau misalnya dia udah keluar dari base ini ya, kalau dia udah keluar dari base ini kemungkinan adalah aduh sabar. Nah, ini guys. Jadi kalau misalnya dia bisa keluar ya, contohnya kayak gini. Nah, ini kan dia lagi di base nih ya, dia lagi di base kayak gini konsolidasi. Cuman kalau misalnya dia bisa keluar dari base ini sekali aja ya, dia bisa pump guys ya, dia bisa pump ya. Cuman kalau misalnya dia sebaliknya begini ya, sebaliknya ya dia bisa turun guys ya, gitu loh. Gitu loh, teori gitu aja buat XRP gitu loh. Jadi next ke berapa? Next ke $3, lalu ke $4 for XRP. Gitu. SUI.
Sui. Oke, Sui. Sui ya. Kita coba lihat. Oke, Sui kalau kita lihat di weekly aja juga pump besar-besaran ya. Di weekly dia juga pump besar-besaran. Jadi sebenarnya ini kita ini udah ada di altcoin season guys ya. Jadi koin-koin ini udah pumpnya udah gila-gilaan lah. Jadi kita ini udah berada di altcoin season, cuman emang ada beberapa koin yang masih belum maksimal lah pumpnya. Jadi kita tunggu aja. Altcoin season masih belum selesai. Sui next range ya kalau kita tarik oleh Fibonacci extension ya. Kalau kita tarik next range for Sui is bisa ke $6 ya. Kita catat ya. Ini bisa ke $6, bisa ke $8. Lalu paling terakhir adalah $9,3. Next price for Sui gitu loh. Bahkan kalau kita lihat ya sekarang Sui ini ada di all time high-nya, dia udah melewati banget. Dan misalnya kalau misalnya Sui ini melakukan koreksi ya, dia koreksi tuh gini doang guys ya. Kalau dia ngelakuin koreksi paling dia gini, nah dia gini doang baru dia naikin ya, baru dia melanjutkan kenaikannya. Gitu loh for Sui ya. Next target adalah $6. Koin apa lagi guys? Fed, kita coba Fed ya. Kita coba lihat Fed. Fed ini salah satu eh super intelligence ya. Kalau nggak salah dia adalah super intelligence AI ya. Nah ya, seperti benar dia adalah super intelligence AI dan gue juga masuk guys ke Fed karena ini project nih bagus banget. Dia adalah super artificial intelligence dan kalau misalnya kita lihat ya buat Fed ini dia sudah mantul di area supportnya dan ini adalah area demand-nya dan sekarang Fed ini next target adalah $3 buat Fed ya. Karena dia gak bakal kesini lagi menurutku, dia cuma akan retest di sini, kemungkinan dia akan retest di sini saja, baru dia melanjutkan kenaikannya. Buat Fed ya, menurutku begitu. Karena di sini bisa dilihat ya, kalau misalnya kalau misal kita hilangin ini ya, nih gue kasih tips juga nih. Oke, kalau kita hilangkan ininya, patch ini seperti sedang bikin apa guys? Dia bikin ascending triangle guys ya. Lihatnya di mana sih? Nah, ini deh. Gua bikinin. Nah, ini seperti sedang bikin ascending triangle guys. Ya, tuh. Tapi ini ascending triangle-nya ini sudah breakout ya. Tapi secara secara pattern sebenarnya dia harusnya begini guys. Dia seharusnya dia seharusnya going down guys ya. Sebenarnya dia harusnya going down, but dia going up guys. Ya itu disebabkan karena sebenarnya ini masih belum tahu ya. Cuman kalau misalnya dia balik lagi ke sini, kalau dia nggak bisa retrace di sini ya. Misalnya dia nggak bisa retrace di sini, nggak bisa kayak gini. Kemungkinan dia ini hanyalah fake aja guys. Dia hanya mengambil liquidity-nya lagi guys ya. Dia hanya mengambil buy side liquidity-nya lagi, baru dia turun lagi guys. Ya, kalau misalnya dia emang apa namanya, emang nggak perform ya. Cuman kalau misalnya buat Feds ya, gue sangat sangat amat con conviction ya. Ini bukan ajakan membeli, cuman gue sangat conviction buat Fed karena apa?
Karena pertama dia adalah super artificial intelligence dan kita tahu semuanya ini AI ini sedang dipakai di mana-mana, lagi dibutuhin orang di mana-mana, dan dia masuk ke AI agent juga, gitu loh. Jadi Fetch ini sangat amat berpotensi, jadi trennya ini masih naik ya. Tren Fetch ini masih naik banget, ya jadi jangan melawan tren, ya jangan jangan melawan tren, karena cuman sekali kayak gini aja ini nggak bisa dibilang bearish trend guys ya. Ini nggak bisa dibilang bearish ya, ini belum bisa dibilang bearish, selagi dia enggak lewat dari sini. Kalau selagi dia nggak lewat dari titik poinnya adalah selagi dia nggak lewat dari tren ini, maksudnya dia nggak lewatin ini, ya dia masih going up guys ya. Makanya gue bisa bilang kemungkinan dia akan retest saya di area sini, baru dia akan melanjutkan kenaikannya, gitu lah. For Fed dan targetnya itu adalah $3 dulu pertama, itu. Oke, maybe 2 koin terakhir kalian bisa request ya, ini gue tulisin semuanya, gue pulling semuanya aja. Ini for 2 koin terakhir aja. Ada apa, ada TAO, ada Uniswap, terus ada apa lagi? Ada Renzo kalau nggak salah tadi ya. Nah ini ya. Kalian boleh vote ya. PT 170 107 kan ya, hotel 110K. Sesuai yang ku bilang aja ya. Sesuai yang ku bilang aja. 109.000 asal 10.000 gitu loh. Intinya cuman kemarin tuh gua ada sempet baca komen kalian ya, bahwa coba deh ini gua buka ya. Tapi ke spill lagi kayaknya. Bentar, gua buka ya. Kalau nggak salah kemarin ada yang sedikit menyinggung sih guys ya. Gimana ya? Wait, gua search dulu. Gua nggak terlalu bermasalah sih guys, cuman kemarin tuh ada yang bilang loh, nggak ada guys, kayaknya udah nggak ada guys. Intinya intinya kemarin itu guys ya, kemarin tuh gue ngeliat tuh ada yang ini guys, ada yang ngomong bahwa kalau nggak salah dia ngomong gini guys, eee, Marvel Alexander dia tag gua. "Marvel Alexander kok analisa lu salah sih Vel, katanya Bitcoin bakal ke 109.000 Vel." Lah ini buktinya aja Bitcoin udah running up Bos, ya sampai Bitcoin tuh udah sampai berapa, nih, 107.500 guys ya. Buktinya Bitcoin-nya sekarang udah running up banget gitu loh. Jadi apa ya gitu loh, apa yang dibilang salah? Yang salah tuh karena nggak sabar gitu loh. Jadi soon kita akan lihat Bitcoin ke 110.000, 110 sampai $109.000. Soon, bentar lagi malahan, gitu. Aduh, kok gue nggak bisa buka ini lagi guys, screen-nya lagi guys. Oke. Nah ini nih. Nah itu. Tuh. Nah ini nih. Udah di-tag kan. Nah ini. Tapi udahlah guys ya, nggak usah dipikirin juga, santai aja. Oke. 3 orang vote rest.
Uniswap 1 orang, Tau 2 orang. Oke, berarti kita akan bahas Res dan akan bahas Tau, ya. Kita akan bahas Renzo dan bahas Tau. Oke, pastikan ini di-record ya. Jadi kita akan serius, bahwa Oke, kita akan siap siap. bahas koin yang kita call, yaitu Res dan Tau. Oke. Nah, ini dia koin gua, guys. Bukan koin gua ya, enggak, entar dibilang gua yang pumping-pumping lagi ya. Enggak, ini bukan koin gua. Jadi, Renzo ini, gua ini udah entry, guys. Sebenarnya gua udah entry tuh dari sini, guys, ya. Gua udah entry dari sini, guys, ya. Renzo gua udah entry dari sini, ya. Dan stop loss gua kasih di sini, guys, ya. Jadi gua tuh entry Renzo tuh udah di paling bawah banget, guys, ya. Dan sekarang kenaikan gua buat Renzo ini, bentar ya. Nah, sekarang kenaikan gua buat Renzo ini ya, udah sekitar 99%, guys, hampir 2 kali lipat gitu loh. Cuman gua belum TP aja, karena gua masih konsisten banget bahwa Renzo ini bisa sampai $0,20.000, guys, ya. $0,20.000 for Renzo gitu loh. Buat Renzo tuh bisa habis ini, guys, ya. Jadi gue sangat very conviction, bahkan dia bisa sampai melewati all time high dia, guys, atau 0,30.000 gitu loh. Nah, sekarang nih, oke, gua hapus dulu ya gambarnya. Nah, sekarang kita lihat di weekly, Renzo ini sedang berada di fase yang namanya sedang koreksi aja sih, guys. Dia sedang di fase koreksi dan sekarang Renzo ini sudah berada di titik supportnya ya. Jadi ini bisa dibilang adalah support and resistance flip, dan kita lihat sini bahwa setiap dia memantul ini pertanda adalah support SNR flip yang, kuat gitu loh. Dan kita bisa lihat dia akan mantul dan akan, mmm, memperoleh kenaikannya gitu loh. For Renzo, don't worry, dia hanya akan retest saja, dia hanya akan ke SNR flip. Kita akan see buran for project Renzo. Karena kenapa gue bilang Renzo ini, kenapa gue konsisten banget, karena apa? Kalau kita lihat, kan, kalau gue buka website-nya ini agak lama lah, cuman terakhir kali gue lihat website-nya Renzo, yaitu di Eigen layer-nya dia itu masuk ke Eigen layer ya. Jadi, liquid risk stacking dari Eigen layer tuh udah meningkat banget, guys. Volumenya udah meningkat banget, ya. Jadi, liquid risk stacking-nya volumenya meningkat, orang-orang yang masuk ke Renzo juga meningkat, uang yang masuk ke Renzo meningkat, market cap Renzo meningkat. Wah, ini apalagi sekarang ini dia di ekosistem Ethereum juga, guys, masuk ke Eigen layer, masuk ke ekosistem Ethereum, guys. Jadi for Renzo, wah, it's very bullish, tapi not financial advice, ya, ini hanya riset gua pribadi, kalian bisa riset sendiri, karena di sini gua hanya membantu kalian untuk riset, gitu loh. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, Renzo di daily-nya juga, ya, kita lihat di daily-nya juga, ya. Wait, sabar. Kita lihat Renzo di daily. Wah, tepat, guys, ya. Tepat ya, bahwa Renzo ini sudah berada di SN sorry, guys, lagi batuk. Jadi dia sedang berada di SNR flip, ya. So, don't worry for Renzo, kita akan see buruan buat kedepannya buat Renzo. Nah, next coin, Tau, ya. Next coin, Tau. Waduh, ke-spill lagi. Oke, jadi ini Tau gue sempat ini ya, guys, sempat nge-trade. Jadi cerita gue sempat trade, dan ini adalah area TP gue ya. Ya ini udah TP lah. Ini swing trade aja, guys, gitu loh. Oke, jadi for Tau ini kalau kita lihat dari chart
weekly-nya ya, portal dari chart weekly-nya. Oke, sekarang kita lihat Tau ini juga berada pada support and resistance-nya gitu loh. Itu juga berada di support and resistance-nya. Dan gue bilang buat Tau ini, dia ini masih apa, trennya masih very very bullish trend ya. Dia masih bullish trend ya. Dan di sini udah gue bilang ya, di sini tuh dia seperti liquidity sweep. Dia bikin sell side liquidity. Nah, sini. Ini sih kalian bisa lihat dia bikin sell side liquidity. Buy side liquidity, sorry. Dia bikin buy side liquidity. Dan di sini kalau misalnya kalian kira di sini adalah kalau misalkan kayak ini adalah sell side liquidity-nya, ya ini bisa dibilang mirip lah. Ini bisa dibilang mirip. Cuman di sini kita lihat dulu guys. Kita lihat dulu siapa yang pertama kali eh stop hand begini guys ya. Siapa yang pertama kali menerapkan liquidity-nya? Yaitu di area support-nya guys. Dan otomatis kemungkinan kemungkinan dia itu hanya akan gini. Nah, dia hanya akan di sini dia akan langsung mengalami pump. Itu loh. Portal. Apalagi apa? Dia ini adalah sebuah AI agent juga, tahu, dan dia adalah sebuah project artificial intelligence. Jadi kita bisa lihat artificial intelligence ke depannya makin berkembang, makin meningkat. It's very very apa namanya? It's very very easy lah for AI for koin-koin di project AI ini for mengalami pump is very very easy aja lah. Gitu loh. Jadi tapi ini jelas banget ini permainan smart money semua nih. Ini smart money, tapi it's a normal game for the market. Lagi trennya masih naik, it's only up gitu loh. Next for TAU sampai berapa Bang ya? Sampai berapa Bang buat TAU itu loh. Nah, TAU next sampai target pertama adalah TAU itu $912, target kedua $1.200, dan target ketiganya adalah $1.700. Cuman perlu dipahamin guys, ini bisa dijadikan acuan juga. Jadi TP sebenarnya ada 4 ya, ada 4 TP-nya ya. Jadi di sini TP 1-nya, TP 2, TP 3, TP 4-nya di atas 1.700 ya. Karena di sini adalah area yang bisa dijadikan sebagai TP juga. Begitu. Oke, it's for TAU and kita udah membahas berbagai macam altcoins juga. Uniswap bonus file. Oke, bentar ya, gue mungkin minum dulu ya. Suara gue serak banget guys, sumpah. Gue nahannya susah banget guys. Bentar ya. Oke, jadi gue tadi habis minum. Suara gue, suara gue serak guys ya. Sorry, sorry. Oke, jadi last coin lah ya, last coin ya. Ini bener-bener last coin. Kita turutin keinginan kalian ya. Last coin adalah Uniswap. Jadi gue akan analisa Uniswap juga. Oke. Tulisannya gimana ya? Uni doang kan ya? Uni. Uni, Uni ada di ini guys ya. Nah ya ada. Oke, oh ini gue sempet juga ya. Wah,
Udah nyentuh TP3 guys ya Uni. Gak tau gue kapan ininya ya. Kapan ya? Wah, oke lah kalau gitu. Jadi for Uni ya. Wah, ini it's really really sama ya. Jadi dia mirip seperti Renzo juga. Karena apa? Enggak, ini dari segi chartnya aja ya, bukan dari segi koinnya. Cuman dia mirip karena koin tuh di awal-awal tuh, nah pertama dia listing, ya. Pertama dia listing, kedua dia mengalami dumping, ya. Ketiga dia mengalami fase sideways aja atau mengalami fase akumulasi. Keempat, we will see an expansion on here, ya. So for Uniswap dia sudah mengalami for Uniswap dia sudah mengalami break market structure-nya di sini. Dan kita bisa lihat ya, kemungkinan besar dia kita dulu. Oh ya, dia sudah melakukan retest gak ya? Dia sudah retest ini, dia sudah ambil liquidity di sini. Dan kemungkinan ya dia bisa antara dia retest ke sini dulu yang candle berikutnya ini, atau dia ini hanya jebakan ya guys, candle merahnya, karena kita bisa lihat ya, ini weekly ini close-nya 5 hari lagi guys ya. 5 hari 10 jam lagi. Jadi for Uni ini ya bisa dibilang mungkin ntar ini candle-nya akan hijau di sini ya. Sini akan candle-nya hijau, jadi ini hanya fake bearish aja ya di chart weekly-nya. Dan next target for Uniswap ke berapa Bang? Tuh. Next target for Uniswap-nya adalah pertama $30 lah kita ambil angka psikologis. Ketiga $42 kita ambil, dan yang keempatnya we will see later lah ya, keempatnya. Cuman target 1 dan target 2-nya adalah $29 dan $42. Makanya gue bilang koin-koin kayak gini adalah koin-koin yang we will gain big money on here guys ya. Di koin-koin yang sedang ada di fase ini seperti Renzo, seperti Uniswap ya, seperti itu. Oke, so itu live kita aja buat kali ini. Thank you ya semuanya yang udah nonton. Gimana Gung Prabu, mungkin ada pesan kata-kata Waduh, buat mereka? nggak ada sih bro, aman sih. Aman ya, oke aman. Oke, jadi thank you banget ya. Jadi baru kali ini live kita lancar jaya ya di segi share screen-nya. Enggak lancar juga sih, cuman tadi ada problem, cuman cepet selesai gitu loh. Dan udah ketemu solusinya. Jadi thank you banget buat udah nonton. We will see you on the next live market update.